Selanjutnya kita akan bahas subbab terakhir dari bab integral lipat yang akan kita pelajari, yaitu tentang penggunaan integral lipat 2. Sebetulnya penggunaan integral lipat ini yang sudah langsung terlihat itu adalah untuk menghitung volume benda pejal. Itu bisa kita lihat dari waktu kita mendefinisikan apa itu integral lipat 2. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggunaan lainnya, yaitu untuk menentukan titik pusat massa dari lamina atau lempengan tipis yang kerapatannya tidak homogen. Nah, misalnya gini, kita punya katakanlah suatu lamina, saya tuliskan dalam bidang XY seperti ini. Saya namakan saja laminanya itu adalah lamina darah S ya. Nah, lamina ini tidak homogen, dia ada rapat massa ya. Jadi katakanlah rapat massanya itu adalah delta X, Y. Ya, ini adalah rapat massa dengan satuan massa per satuan luas ya. Ini massa per satuan luas. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu ya massa dari S ini sendiri bagaimana sih? Berarti kita jumlahkan kan. Berarti kan ini adalah delta X, Y itu nilainya ketika S-nya berada di titik X, Y. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat partisi. Jadi S ini kita bentuk dalam kotak-kotak. Ya, saya tulis saja seperti ini misalnya. Artinya nilai Y-nya kita bagi. Ya, formalnya udah biasa ya. X-nya juga kita bagi. Nah, sekarang kita lihat kita dapat suatu bagian, katakanlah yang kecil ini. Ya. Yang kecil ini saya kasih warna lain aja biar kelihatan. Nah, misalnya ini saya namakan aja ini kotak RK gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa rapat massanya di dalam kotak RK ini adalah konstan. Katakanlah misalnya saya punya XK, YK bar itu anggota RK, dan kita asumsikan bahwa pada daerah RK ini rapat massanya konstan, yaitu delta XK bar, YK bar seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu massa dari RK itu kira-kira kan berarti delta XK, YK dikalikan dengan luas dari RK-nya. Nah, ini kira-kira adalah massa bagian dari RK. Nah, sekarang untuk semua kotak yang ada kita jumlahin aja. Nah, ini misalkan ada N buah kotak yang melingkupi S, itu kita sebut saja K sama dengan 1 sampai N gitu ya. Delta XK, YK kali ARK ini akan menjadi hampiran bagi massa lamina tersebut ya. Nah, sekarang massa laminanya sendiri bagaimana ya? Seperti biasa kita ambil RK-nya menuju ke 0. Jadi kita dapatkan bahwa massa dari lamina tersebut itu adalah integral lipat 2 dari delta X, Y dA atas daerah pengintegralannya yaitu S sendiri. Nah, ini adalah massa dari lamina tersebut. Contoh nih, misalkan kita punya lamina S yang berbentuk segitiga dengan titik-titik sudutnya itu adalah 0,0, 2,1, dan 0,3. Dan misalkan rapat massa dari lamina tersebut adalah delta X, Y sama dengan X tambah Y. Massa per satuan luas. Oke. Hitung luas lamina tersebut. Oke, saya gambarkan dulu ya S-nya. S-nya itu adalah berbentuk segitiga dengan titik-titik sudut yaitu 0,0. Di sini titik pusat ya. Kemudian 2,1. Sini, kemudian satunya lagi 0,3 ya. Jadi tiga titik ini saya gambarkan saja segitiganya. Nah, ini adalah segitiganya. Oke, ini 2 ya di sini. Kayak, nah ini berarti garis yang ini persamaannya apa? Y sama dengan setengah X ya. Oke. Nah, kemudian garis yang atas ini itu adalah apa nih? X tambah Y sama dengan 3, betul?
Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, ini S kita. S-nya ini adalah himpunan X, Y, di mana Y-nya dari setengah X sampai 3 min X. Dan X-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, ini adalah daerah S kita. Oke, nah sekarang kita mau hitung masanya. Ya, berarti masanya, masa dari S, saya tulis aja seperti itu. Ya, itu adalah integral atas S dari delta X, Y, dA. Oke, kita hitung ya. Ini adalah integral tadi delta X, Y-nya itu adalah X tambah Y. Oke, daerah S-nya adalah Y-nya dibatasi oleh setengah X di bawah dan 3 min X di atas. Kemudian X-nya dari 0 sampai 2. Ini berarti dy dx. Nah, ini kan masalah integral lipat ya. Kita hitung. Nih, kalau kita hitung jadinya adalah integral dari 0 sampai 2. Integralnya terhadap Y dulu ya. Berarti XY tambah setengah Y kuadrat dengan Y dari setengah X sampai 3 min X dx, yaitu sama dengan integral 0 sampai 2. Ini adalah X kali 3 min X ditambah setengah kali 3 min X kuadrat dikurangi dengan X kali setengah X ditambah dengan setengah kali setengah X dikuadratkan. Oke, ini dx. Ya. Ini kalau kalian hitung, ini hasilnya adalah integral dari 0 sampai 2 minus 9/8 X kuadrat ditambah dengan 9/2 dx. Oke. Nah, ini integral fungsi satu variabel biasa nih. Ini adalah minus 3/8 X pangkat 3 tambah 9/2 X dengan X dari 0 sampai 2. Oke, ini kalau dihitung hasilnya adalah 6. Oke, jadi massa lamina kita itu adalah 6 satuan massa. Selanjutnya kita akan coba mencari pusat massa dari suatu lamina yang tidak homogen. Ya, tadi kita udah hitung kan, M-nya itu adalah integral atas S dari rapat massanya ya. Saya tuliskan dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mau menghitung titik pusat massa dari lamina tersebut? Masih ingat dulu semester lalu kita udah belajar titik pusat massa dari suatu benda yang homogen. Ya, jadi pada setiap titik itu massanya diasumsikan sama. Oke. Nah, kalau kita ingat lagi nih, kalau misalnya X, Y ini adalah titik pusat massa S, lamina S begitu ya, maka X-nya ini adalah apa? Itu nggak lain adalah momen terhadap sumbu Y. MY dibagi dengan massanya ya. Sementara Y-nya itu adalah momen terhadap sumbu X dibagi dengan massanya ya. Ini kita pelajari semester lalu nih. Nah, sekarang kita mau coba hitung MY dan MX-nya, yaitu momen terhadap sumbu Y dan momen terhadap sumbu X. Masanya udah ya. Oke, jadi kalau saya coba gambar lagi nih ya. Misalkan kita punya laminanya seperti ini. Ya, ini adalah S-nya. Nah, kemudian seperti tadi kita bagi-bagi nih. Ya, si S-nya ini ke dalam kotak-kotak, kita lihat bagian yang kecil seperti tadi waktu kita mau menghitung massanya. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagian yang kecil. Sebut aja bagian yang ini misalnya yang mau kita lihat ya. Ini RK katakanlah ya. Nah, kita lihat di RK ini ya. Momennya itu adalah momen terhadap sumbu Y dulu ya. Momen terhadap
sumbu Y. Kalau kita lihat bagian yang kecil ini aja dulu, kita anggap aja masanya konstan. Itu kan momen terhadap sumbu Y-nya itu adalah XK bar dikalikan dengan masanya, yaitu delta XK, YK. Kalau kita asumsikan dia sama masanya di RK ya, itu dikalikan dengan ARK. Oke, kalau kita lihat bagian yang kecil ini ya. Nah, sekarang kan kita maunya keseluruhan S, berarti kita jumlahin nih semua. Sigma K sama dengan 1 sampai N misalnya ya. Nah, ini adalah hampiran dari MY. Nggak sama tapi hampirannya ya. Nah, MY-nya sendiri bagaimana ya, kita ambil limit ketika luas RK-nya menuju ke 0, yaitu MY-nya ini adalah integral lipat atas S dari X dikalikan dengan delta X, Y dA. Nah, ini adalah momen terhadap sumbu Y ya. Nah, nanti X barnya itu adalah MY dibagi dengan M masanya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung bahwa MX atau momen terhadap sumbu X itu nggak lain adalah integral atas S dari Y dikalikan dengan delta X, Y dA. Nah, dari sini kita bisa dapat X bar, Y barnya, yaitu Y barnya sama dengan MX dibagi dengan M, dan X barnya tadi MY dibagi dengan M. Kita lihat contoh ya. Oke, misalkan saya punya lamina S, ya, itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat dan sumbu, ini bukan sumbu Y tapi sumbu X ya. Nah, kemudian kita mau mencari titik pusat massa S apabila diketahui rapat massanya adalah delta XY sama dengan 2Y. Oke, kita gambarkan dulu daerahnya. Kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat, itu titik puncaknya ada di 0,1 ya. Oke. Dan dia akan memotong sumbu X di mana? Di min 1 dan 1, begitu kan? Ya, oke. Ini adalah Y sama dengan 1 min X kuadrat. Terus dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat dan sumbu X. Oke, jadi daerah lamina kita adalah ini ya. S, ini. Saya arsir warna merah biar jelas. Ini adalah S kita. Oke. Diketahui delta X, Y-nya itu adalah 2Y. Ya. Pertama-tama kita hitung dulu masanya ya. Masanya itu adalah integral atas S delta XY dA. Oke. Nah, ini adalah S-nya kita tuliskan dulu, ini apa? S-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Y-nya dari 0 sampai batas atasnya adalah 1 min X kuadrat. Tuh, ya. Nah, X-nya dari mana ke mana? Dari titik potong dengan sumbu X-nya, yaitu min 1 sampai 1. Nah, ini adalah daerah S kita. Oke. Nah, jadi integral delta X Y dA atas S itu adalah integral dari batas Y-nya dari 0 sampai 1 min X kuadrat, batas X-nya dari min 1 sampai 1, delta XY-nya adalah 2Y. Kita integralkan terhadap Y dulu ya, karena 0 sampai 1 min X kuadrat itu adalah batas untuk Y. Jadi DY dx seperti itu. Oke. Nah, kita hitung ya. Ini sama dengan integral min 1 sampai 1 2Y dy itu adalah Y kuadrat dengan batas dari 0 sampai 1 min X kuadrat dx. Oke. Nah, ini adalah integral min 1 sampai 1 min X kuadrat dikuadratkan dikurangi 0 ya, dx. Atau ini kalau kita hitung adalah berapa nih? Integral min 1 sampai 1 dari 1 minus 2x kuadrat ditambah dengan x pangkat 4 dx, betul ya?
Oke. Nah, perhatikan 1 min 2x kuadrat tambah x pangkat 4 ini adalah fungsi genap ya. Dan kita mengintegralkannya dari min 1 sampai 1. Jadi ini bisa kita hitung sebagai 2 kali integral 0 sampai 1 min 2x kuadrat tambah x pangkat 4 dx. Oke. Nah, ini kalau kita hitung nih hasilnya adalah 2 kali integral x min 2/3 x pangkat 3 tambah 1/5 x pangkat 5 dengan x dari 0 sampai 1. Oke, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 16/15. Seperti itu. Ya, ini masanya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa dulu nih? MY dulu ya. Kita cari X barnya dulu ya. Jadi kita lihat dulu XY-nya. MY-nya. Oke, MY itu adalah integral atas S X kali delta XY dA. Begitu kan? Ya. Oke, sekarang kita kita tuliskan batasnya. S-nya tadi itu adalah daerah ya, yang mana batas Y-nya antara 0 sampai 1 min X kuadrat. Batas X-nya dari min 1 sampai 1. X kali delta XY. Delta XY-nya sendiri adalah 2Y. Ya, ini kita integralkan terhadap Y dulu ya. dy dx seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita integralin hasilnya adalah integral min 1 sampai 1 berapa nih? XY kuadrat ya. XY kuadrat dengan Y dari 0 sampai 1 min X kuadrat dx. Nah, ini kita gunakan yang tadi ya, ini hasilnya adalah min 1 sampai 1 X dikalikan dengan 1 min 2X kuadrat tambah X pangkat 4 kan? Ya, yang udah kita kerjakan tadi. Nah, ini adalah sama dengan integral min 1 sampai 1 X dikurangi 2X pangkat 3 tambah X pangkat 5. Perhatikan ini adalah fungsi ganjil. Ya, yaitu f min x sama dengan minus fx. Sehingga kalau kita ambil integralnya dari min 1 sampai 1 ini hasilnya akan 0. Oke, ya. Oke, nah dari sini kita dapatkan bahwa kalau titik pusat masanya kita nyatakan itu x bar, y bar ya. Maka sekarang kita udah dapat x barnya nih ya. Maka X barnya itu adalah MY dibagi dengan massa, yaitu 0 dibagi dengan M-nya tadi berapa? So, kita hitung 16/15 ya. 16/15 atau hasilnya adalah 0. Dia akan berada di sumbu Y nanti titik pusat massanya. Ya. Titik pusat massanya akan ada di sumbu Y. Tapi masuk akal sih, coba perhatikan bahwa benda S kita itu simetri terhadap sumbu Y kan. Kemudian rapat massanya adalah 2Y, tidak tergantung pada X ya. Jadi ya memang kalau X, Y adalah titik pusat massa, maka X-nya harus ada di tengah-tengah, yaitu di 0, yaitu di sumbu Y. Oke, nah sekarang tinggal kita cari Y-nya ya. Berarti kita harus cari MX nih ya. Kita hitung MX. MX-nya itu adalah integral atas S. Kalau MY tadi dikalikan X, kalau MX dikalikan dengan Y ya. Y kali delta XY dA. Oke, kita hitung batas untuk S-nya tadi adalah dari 0 sampai 1 min X kuadrat. Batas untuk X-nya dari min 1 sampai 1. Y dikalikan dengan delta XY-nya adalah 2Y. Ya, ini dy dx. Oke, kita hitung. Ini hasilnya adalah integral min 1 sampai 1 2y kuadrat kalau kita integralkan itu adalah 2/3 y pangkat 3 terhadap y ya, dengan batas y itu adalah dari 0 sampai 1 min x kuadrat dx. Oke. Atau ini adalah integral dari min 1 sampai 1 ya, 2/3 dikalikan dengan 1 min x kuadrat dipangkatkan 3 ya, nanti dikurangi 0 dx seperti itu. Oke.
Ini nggak lain adalah 2/3-nya kita keluarin aja ya. 2/3 kali integral min 1 sampai 1. Berapa nih? 1 minus 3x kuadrat tambah 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 6 dx. Oke. Nah, sekali lagi ini adalah fungsi genap ya. Berarti kita bisa hitung ini sebagai 2/3 kali 2 kali integral 0 sampai 1. 1 minus 3x kuadrat tambah 3x pangkat 4 minus x pangkat 6 dx. Seperti itu ya. Silahkan dihitung. Ini kalau dilanjutkan hasilnya adalah 26/45. Oke ya. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa Y-nya kalau X bar, Y bar itu adalah titik pusat massa, itu adalah MX dibagi dengan masanya. MX-nya barusan kita hitung, ini adalah 26/45 dibagi dengan masanya tadi adalah 16/15. Nah, ini hasilnya adalah 13/24. Seperti itu. Oke. Masih berada di dalam daerah S kita. Contoh berikutnya, misalkan lamina S adalah daerah pada gambar berikut ya. Oke, nah jadi kalau dari gambar nih kita lihat bahwa S itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, Y-nya positif ya, bagian dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Dan lingkaran Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ya, atau bagian dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, di mana Y-nya positif. Nah, terus bagian dari sumbu X juga menjadi batas bagi S tersebut. Jadi seperti ini ya daerah S-nya. Oke, nah sekarang kita mau menghitung, mencari titik pusat massanya ya. Jadi cari titik pusat massanya. Oke, kita hitung dulu massanya ya. Jadi kita lihat di sini ya. M-nya itu adalah integral atas S dari delta X, Y dA. Di sini delta X, Y-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian S-nya juga bentuknya dibatasi oleh akar 1 min X kuadrat dan akar 4 min X kuadrat, belum lagi ada sumbu X. Sepertinya nih kalau kita hitung dia akan lebih mudah kalau pakai integral dalam bentuk polar kan? Ya, untuk itu kita coba tuliskan S dalam bentuk polar. Ya, ini adalah R, theta. Oke. Dimana perhatikan di sini R-nya adalah dari mana ke mana? R-nya itu adalah dari 1 sampai 2, betul? Ya. Oke, tetanya dari mana? Dari 0 sampai pi. Nah, ini kan jadi sederhana nih bentuknya, bentuk S-nya. Ya. Nah, kemudian delta X Y-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yang mana itu adalah R. Ya. Nah, kita rubah aja ke dalam bentuk polar. Jadi ini adalah integral R, ya, R-nya dari 1 sampai 2, tetanya dari 0 sampai pi dikalikan dA. Jangan lupa dA-nya adalah R dr d theta. Atau ini adalah sama dengan integral 0 sampai pi integral 1 sampai 2 R kuadrat dr d theta. Oke, kita hitung. Ini adalah integral dari 0 sampai pi R kuadrat dr itu adalah 1/3 R pangkat 3 dengan batas R dari 1 sampai 2. Nanti dikalikan dengan d theta. Jadi ini hasilnya adalah berapa nih? 2 pangkat 3 8, 8 dikurangi 1 adalah 7 ya. 7/3 dikalikan dengan integral 0 sampai pi d theta. Atau ini sama dengan 7/3 pi. Oke, ini adalah massa dari lamina kita. Sekarang kalau misalnya titik pusat massanya adalah X bar, Y bar. Nah, kita cari X bar dan Y barnya. Untuk cari X bar berarti kita harus cari MY dulu ya. MY itu adalah integral atas S X kali delta XY dA. Oke.
ya. Kita pakai lagi integral dalam koordinat polarnya ya. Ini jadi X itu dalam koordinat polar adalah R cos theta. Kemudian delta XY-nya tadi adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu sama dengan R. Kita lihat dulu batasnya. R-nya dari 1 sampai 2 dan tetanya dari 0 sampai pi. Kalikan dA, yaitu R dR d theta. Oke, nah ini jadinya adalah integral dari 0 sampai pi, integral dari 1 sampai 2, berapa nih? R pangkat 3 ya. R pangkat 3 cos theta dr d theta. Yang mana ini kalau kita hitung ini adalah integral dari 0 sampai pi cos tetanya dikeluarin aja, dari 1/4 R pangkat 4 dengan R-nya dari 1 sampai 2. Nanti terakhir kita integralkan lagi terhadap theta. Yang mana ini adalah integral dari 0 sampai pi, berapa ini? Ini adalah 15/4 ya, 16/4 ya benar, 15/4. 15/4 kali cos theta d theta, seperti itu. Oke, nah ini kan kita integralin lagi hasilnya 15/4 kali cos theta diintegralin jadi sin theta dengan theta dari 0 sampai pi, hasilnya ternyata 0 ya. Oke, ya hasilnya 0 ya, dia simetri juga dan delta x-nya itu adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat ya. Kalau kalian perhatikan akar x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah jarak dari titik x, y ke titik pusat ya. Oke, seperti itu. Oke, dia berarti titik pusat masanya ada di sumbu Y lagi. Oke, nah jadi kita lihat di sini bahwa x bar yang mana ini adalah my dibagi dengan m itu adalah 0 dibagi dengan masanya, yaitu 0 ya, dia berada di sumbu Y. Oke, nah sekarang kita hitung mx untuk menghitung y bar ya. Mx-nya itu adalah integral atas S Y delta X, Y dA. Oke, kita pakai lagi integral dalam koordinat polarnya. Batas untuk R-nya itu adalah dari 1 sampai 2, batas untuk tetanya dari 0 sampai pi. Y dalam koordinat polar itu adalah R kali sin theta. Dan delta XY-nya tadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu R. dA-nya adalah R dR d theta. Oke, kita hitung lagi nih ya. Kita manfaatkan yang tadi ya. Ini berarti sama dengan integral dari 0 sampai pi, berapa tadi? 15/4 sin theta d theta, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah 15/4 dari integral sin theta itu adalah min cos theta ya, dengan tetanya dari 0 sampai pi. Jadi kita dapatkan ini adalah 30/4. Ini adalah mx. Oke, nah sekarang kita hitung y barnya ya, itu sama dengan mx dibagi dengan m, yaitu 30/4 dibagi dengan berapa tadi? 6 m-nya masanya 7/3 pi. Oke, 7/3 kali pi. Nah ini kalau kita hitung hasilnya adalah 45/14 pi. Oke, jadi kita dapatkan di sini titik pusat massa S itu adalah 0,45/14 pi. Oke, itu tadi pembahasan tentang penggunaan integral lipat ya dalam mencari titik pusat massa. Demikian pembahasan tentang bab integral lipat. Terima kasih.